Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Harta Karun Surgawi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, Engkau yang bertata di surga yang mulia, kami datang menghadap-Mu dengan hati kerendahan hati dan penuh kerinduan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat renungan ini Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan mata hati kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas harta karun surgawi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami rindu untuk semakin memahami kekayaan berkat rohani yang terkandung dalam Kristus. Berkatilah renungan kami ini ya Bapa, agar kami dapat diperbarui dan memiliki semangat yang menyala-nyala untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita seringkali terjebak dalam mengejar hal-hal duniawi yang fana. Namun Alkitab menjanjikan kepada kita harta karun yang jauh lebih bernilai dan kekal. Harta karun apa sajakah itu? Bagaimana kita dapat mengakses dan menikmati kekayaan rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Mari kita bersama-sama mencari jawabannya dalam renungan yang singkat ini. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah deklarasi yang luar biasa tentang kekayaan kasih karunia Allah bagi umatnya. Mari kita telaah lebih dalam makna dan implikasi dari ayat ini. Yang pertama, segala berkat rohani. Ungkapan segala berkat rohani menunjukkan kekayaan yang tidak terhingga yang telah Allah sediakan bagi kita. Ini bukan hanya tentang berkat materi, tetapi juga jauh melampaui berkat materi ini. Selain berkat jasmani, kita juga menerima berkat-berkat rohani. Berkat rohani mencakup pengampunan dosa, soal pengudusan, soal Roh Kudus, juga hidup kekal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di dalam surga. Berkat-berkat ini berasal dari surga, tempat Allah bertahta. Ini menunjukkan bahwa asal mula segala berkat yang kita terima adalah dari sumber yang sempurna dan kekal. Yang ketiga, dalam Kristus. Semua berkat ini diberikan kepada kita dalam Kristus. Artinya kita hanya dapat menerima berkat-berkat ini karena hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ini adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah Bapa. Apa makna dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ini? Yang pertama, kesadaran dan kekayaan. Kita seringkali lupa akan kekayaan rohani yang telah Allah berikan kepada kita. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kembali semua yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, mengucap syukur.
Sikap yang tepat sebagai respon atas berkat-berkat ini adalah bersyukur. Kita harus terus-menerus bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya. Yang ketiga, hidup berdasarkan berkat. Berkat-berkat rohani bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, tetapi juga digunakan untuk memberkati orang lain juga. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Yang keempat, pertumbuhan rohani. Berkat-berkat rohani seharusnya mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman kebenaran kita. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita dan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan semata-mata hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Semua hal yang diminta menyangkut hubungan tentang kebutuhan jasmani saja. Dengan kata lain, mereka mencari Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu darinya. Soal kesembuhan, soal pekerjaan, soal usaha, soal bisnis, soal jodoh, soal keturunan, dan lain sebagainya. Benar apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk kepentingan kebutuhan jasmani saja, berarti kita tidak menganggap Tuhan Yesus sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Dan kalau kita menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak lebih hanya sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, maka bagi mereka yang kaya secara materi, mereka tidak memerlukan Tuhan lagi. Karena secara jasmani mereka sudah berkecukupan. Apa yang mereka orang kaya perlukan sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan jasmani. Mereka merasa bahwa tanpa Tuhan pun mereka dapat berhasil dan meraih apa yang diinginkan. Saudaraku, orang percaya seharusnya arah pandangannya tidak semata-mata tertuju pada berkat-berkat yang sifatnya jasmaniah. Melainkan kita harus dapat melihat dengan jangkauan pandang yang jauh ke depan bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih bernilai dan jauh lebih berharga, yang sifatnya kekal, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Ini adalah berkat-berkat rohani. Orientasi berpikir kita akan mempengaruhi kualitas kerohanian kita. Kalau yang kita pikirkan hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi semata, kita pasti tidak punya upaya yang kuat untuk mengejar perkara-perkara rohani. Saudaraku, sasaran hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang sangat mendasar tentang rencana Allah bagi umatnya yang dikasihi. Mari kita bedah satu persatu bagian dari ayat ini. Yang pertama, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang spesifik dan personal untuk setiap orang percaya. Jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah sudah mengenal kita dan memiliki tujuan bagi hidup kita. Yang kedua,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini adalah inti dari rencana Allah. Tujuan akhir dari keselamatan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Proses ini disebut pengudusan, di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk membentuk karakter kita seperti karakter Kristus ada di dalam kita. Yang ketiga, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini menegaskan posisi unik Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Melalui penebusannya, kita semua menjadi bagian dari keluarga Allah dan memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah ayat yang sangat menghibur dan penuh motivasi yang baik bagi kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita dan Ia akan menolong kita untuk dapat mencapainya. Mari kita terus berjalan dalam iman dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini janganlah kita berfokus pada perkara-perkara duniawi saja, tetapi kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini mengajak kita untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang bersifat kekal, yaitu hal-hal yang ada di surga. Sebagai orang percaya, kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, kehidupan kita seharusnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara ini, melainkan pada hal-hal rohani yang bersifat kekal. Marilah kita mulai mengarahkan hidup kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan memikirkan perkara yang di atas, kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan kepuasan yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami datang menghadap-Mu dengan hati penuh syukur atas segala kasih karunia-Mu yang tidak terhingga. Kami merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini, dan hati kami dipenuhi dengan keajaiban atas segala berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa jauh sebelum kami mengenal-Mu, Engkau telah memilih kami dan menetapkan rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan memberi kami hidup yang baru di dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur atas pengampunan dosa-dosa kami dan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, kami mohon bukalah mata rohani kami, agar kami semakin menyadari betapa kaya dan berharganya segala berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk hidup layak bagi panggilan-Mu, dengan mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Kami rindu untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam setiap hari. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu berpegang teguh pada janji-janji kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini.
apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami. Pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati, dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang selalu setia mengikuti renungan hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kasih karunia Allah yang begitu besar yang telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Sungguh ini adalah harta karun surgawi, suatu anugerah yang tidak ternilai. Mari kita terus hidup dalam kesadaran akan kasih-Nya dan membiarkan kasih itu menggerakkan kita untuk selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan setia. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.